Udah tahu pinjol itu bunganya tinggi, dendanya juga tinggi, tapi masih jadi idaman, masih aja kalian minjol di situ. Begini alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekilas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan berita-berita tentang permasalahan pinjaman online. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Amin. Oke, di video ini saya akan membahas nih topik yang jadi pertanyaan. Mengapa nih pinjol itu bunganya tinggi, tapi itu selalu jadi idaman, jadi jalan terakhir kalian untuk pinjol di sini. Oke, pertama-tama mari kita bahas mengapa bunga pinjaman online itu lebih tinggi dibanding pinjaman dari bank konvensional. Salah satunya adalah utamanya dari risiko kredit yang lebih tinggi dari pinjaman online. Karena nih pemberi pinjaman dari pinjol itu biasanya tidak melakukan pemeriksaan kredit yang ketat seperti bank. Oleh karena itu, risiko dari gagal bayar itu lebih besar pada pinjaman online. Selain itu nih, biaya operasional dari biaya pengolahan pada pinjaman online juga lebih tinggi dibanding pinjaman bank konvensional. Pinjaman online biasanya memerlukan teknologi atau infrastruktur yang canggih nih untuk menyelesaikan proses pinjaman secara online, termasuk pengolahan data, verifikasi identitas, sehingga biaya operasionalnya lebih tinggi. Nah, itu jadi alasan kenapa bunganya jadi tinggi. Nah, namun perlu diingat ya, bahwa nggak semua pinjaman online itu memiliki bunga yang tinggi. Beberapa platform pinjaman online juga menawarkan bunga yang kompetitif, tergantung pada profil kredit peminjam atau jumlah pinjaman. Nah, selain itu nih, peminjam online juga memiliki kelebihan seperti proses pengajuan yang lebih mudah dan cepat, serta persyaratan yang lebih fleksibel. Nah, dalam hal ini penting ya bagi kita nih untuk konsumen membandingkan suku bunga dan biaya antara platform pinjaman online yang berbeda dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan lupa untuk membaca dan memahami syarat ketentuan sebelum mengajukan pinjaman online. Jadi begini, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko dan manfaat pinjaman online, pemerintah juga sudah memberikan regulasi ya tentang mengeluarkan peraturan-peraturan untuk mengawasi praktik pinjaman online, termasuk persyaratan untuk menerapkan standar keamanan dan privasi data yang lebih ketat, serta batasan suku bunga dan biaya yang dapat dikenakan pada pinjaman online. Nah, jadi kesimpulannya, kenapa sih pinjaman online itu memiliki bunga yang lebih tinggi? Karena resiko kreditnya lebih besar dan biaya operasionalnya juga lebih tinggi. Namun, gak semua pinjaman online juga memiliki bunga tinggi. Nah, katanya seperti itu. Karena juga pemerintah juga menerapkan regulasi beberapa bunga dan denda yang tidak melebihi dari ketentuannya. Nah, sekarang kita bahas nih lebih detail resiko kredit pada pinjaman online. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, pemberi pinjaman online itu cenderung tidak melakukan pemeriksaan kredit yang ketat seperti bank, sehingga resikonya itu lebih besar. Yang jadi pertanyaan, kenapa jadi idaman? Karena ini mudah. Ini dapat banget. Ini gampang banget, mudah untuk kalian untuk minjem di sini. Beberapa alasan ada ya. Mungkin kalau kalian ditolak di beberapa bank, akhirnya di pinjaman online diterima. Itu yang jadi idaman. Itu yang jadi alasan kenapa sudah tahu bunganya tinggi, tapi kalian selalu aja mau minjol. Kalian berpikir, oh udahlah nggak apa-apa lah pinjaman seperti ini, yang penting cair, yang penting terima dulu, masalah balikin nanti. Akhirnya ini yang menjadi landasan kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online ya. Nah, di sisi lain juga pinjaman online juga memiliki beberapa kelebihan katanya. Salah satunya adalah proses pengajuan yang lebih cepat dan mudah. Peminjam ini mengajukan pinjaman online dari mana saja dan kapan saja, tanpa perlu mengunjungi ke kantor pemberi pinjaman. Proses pengajuan biasanya hanya memerlukan waktu beberapa menit. Nah, keputusan tentang persetujuan atau penolakan pinjaman dapat diberikan dalam waktu yang relatif singkat. Ini yang jadi idaman mereka, idaman para orang yang mau pinjol di sini. Cepet. Oke. Nah, selain itu, persyaratan untuk mengajukan pinjaman juga lebih fleksibel. Nah, pemberi pinjaman online biasanya tidak memerlukan jaminan atau anggunan. Nah, ini juga alasannya, ya. Nah, persyaratan kredit yang ketat seperti bank konvensional itu tidak selalu diterapkan di pinjaman online. Dan ini membuat pinjaman online lebih mudah diakses oleh konsumen yang tidak memiliki yang memiliki riwayat kredit buruk atau yang baik di beberapa bank dan juga tidak memiliki akses ke sumber pendanaan tradisional atau konvensional. Namun nih, perlu diingat bahwa pinjaman online juga memiliki resiko dan biaya yang harus diperhitungkan.
yang saya sebutin tadi, selain suku bunga yang lebih tinggi, pemberi pinjaman online juga dapat memberikan biaya layanan seperti biaya admin lah, biaya keterlambatan pembayaran, ada biaya ini gitu kan, yang mungkin itu tidak tercantum dalam informasi awal. Ini banyak orang terjebak di pinjaman online. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memahami dan membandingkan biaya dan risiko dalam platform pinjaman online sebelum mengajukan pinjaman, ya. Jadi begini kesimpulannya, dalam rangka melindungi konsumen dari praktik pinjaman online yang gak etis, pemerintah tuh sudah menerapkan regulasi-regulasi, peraturan-peraturan yang ketat di pinjaman online atau di fintech-fintechnya, ya. Tapi beberapa regulasi itu banyak dilanggar oleh praktik pinjaman online yang kadang memiliki suku bunga yang tinggi, denda yang tinggi, yang nggak masuk akal. Nah, jadi begitu ya kesimpulannya ya. Kenapa alasannya sudah tahu bunganya tinggi tapi kalian tetap pinjol, dan alasannya kenapa pinjaman online memiliki suku bunga yang tinggi, karena alasan yang saya sebutin tadi, karena kemudahan, karena pinjol juga takut juga kalau ada yang gagal bayar, makanya bunganya ditinggiin, ya. Itu yang jadi masalah. Dan juga untuk kalian, tolonglah jangan minjol. Kalau menurut saya, kalau kalian butuh uang, mendingan kalian minjem ke saudara, pinjam ke teman, atau pinjam ke kerabat lainnya. Kalau kalian sudah gagal bayar di aplikasi pinjaman online, kalau kalian mentalnya lemah, itu akan pusing banget, ya. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.